Belum sempet, Bu. Belum sempet, bawahnya sempet. Niatnya mau hari ini, insya Allah. Ini lagi tuh Novel Agniawan. Tadi antum rapi banget fotonya. Iya, bukan itu foto zaman kapan? Kayak mahasiswa. Kemarin Bu sedih tahu waktu wisuda. Masa wisuda cara formalnya begitu rupa, ada yang rambutnya diikat ke atas. Wisuda kan masih wisuda SMA bunyinya. Mentang-mentang udah kuliah ya. Panjang-panjang rambutnya. Ada yang ini kali Bu, emang susah mau ke tempat syukur Bu. Mungkin di rumahnya zona hitam gitu. Iya Bu, saya gitu Bu. Alasan mah 1001. Nyukur sendiri juga bisa kok. Ntar yang ada malah botak Bu. Kan aneh. Iya, cepak 1 senti itu. Ibu berapa kali nyukurin rambut orang laki-laki di rumah Ibu. Nah sekarang udah bisa ke tukang cukur. 17 kita mulai saja ya. Tadi mau dipoto ya. Oke, yang nggak buka wajahnya sudah lah ya, mungkin susah. 3, 2, 1. Ibu lihat Payakumbuh di sini. Ada Henry. Ingat kampung Ibu nih. Kita salin dulu fotonya. 19 kita mulai saja ya. Tuh, Agniawan udah rapi lagi dia. Pakai seragam lagi sendirian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir walaupun terlambat. Ibu apresiasi untuk Nadia Salma ya. Mana tadi Nadia Salma? Oh enggak buka wajah ya. Nadia Salma hilang. Ini ada 2 halaman ya? Iya Bu, kenapa? Oh iya. Tulisannya kecil jadi Bu nyari yang gede tulisannya. Terima kasih udah datang duluan nemenin Ibu dari tadi. Hari ini kita akan bahas mujmal dan mubayan. Ibu share screen ya. Antum menyimak, kemudian kalau ada pertanyaan pas lagi Ibu share-nya video nih. Tadi yang Ibu rekam tadi, Ibu coba kalau bisa, kalau enggak ya Ibu coba jelasin lagi ulang. Kalau antum ada pertanyaan, pas Ibu ngejelasin, di chat saja tulisnya, biar Ibu tangkap nanti mau menjelaskan setelah ini. Ada 20 menit, lebih kurang. Sekarang jam 13.03, kita sampai cukup waktunya. Makanya kalau ada pertanyaan, tulisnya di chat ya, biar Ibu tahu apa yang akan Ibu jelaskan. Kalau nggak sempat di Zoom nanti Ibu jelasin di WA. Ini cerah, kenapa cerah ya? Terlambat katanya. Oke. Ibu share screen. Lah. Oh, nggak bisa ya? Maaf Bu, suaranya tidak masuk. Nanti jelas ya. Kalau video matiin nggak bisa ya? Video komputernya mungkin belum masuk. Ya. Kedengaran nggak ini suaranya? Enggak Bu. PPT-nya doang. Enggak. Hah? Cuman PPT-nya doang. Oh kenapa ya? Kan Ibu udah screen ya? Iya udah ini videonya gerak Bu, tapi nggak ada suaranya. Tapi suaranya nggak ada. Di sini jelas banget suaranya. Share suaranya juga. Gimana ya? Stop dulu mungkin Bu. Coba di stop dulu Bu. Maaf Bu. Stop dulu. Iya dari awal. Gimana cara? Di mana Pul tadi Pul? Pas mau share screen di pojok bawah kiri ada tulisan share komputer sound Bu di situ di centang. Sebelumnya. Pas mau pencet share screen kayak biasa, terus kan ada muncul tab baru gitu di bawah kiri ada share komputer sound ya. Iya. Oke. Ya, udah. Bu. Baru centang. Makasih ilmunya. Memang harus nyoba dulu baru tahu, kalau nggak akan bisa-bisa ya. Pas itu ditawakufkan terhadap selainnya, artinya ditahan terhadap selainnya, baik dalam ta'innya, penentuannya atau penjelasan sifat. Jadi benar-benar belum jelas gitu, lafaz itu belum membahas materi mujmal dan mubayyan. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Kita mulai dari pengertian, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas terkait dengan ini, ya, pengertian, kemudian beramal dengan mujmal, bayan,
kemudian klasifikasi bayan dan kaedah mujmal dan mubayan. Itu tadi mau rekam mujmal di itu HP secara bahasa artinya adalah mubham, ya, yang tidak diketahui, ya, dan yang tidak terkumpul, ya. Kalau secara istilah, apa yang dimaksud dengan lafaz itu ditawakuf. Kok keluar? Kenapa keluar ya? Keluar sendiri. Padahal kita sampai jam setengah 2 jadwalnya. Masih ada Alfanis. Ibu aja yang keluar. Keluar apa ya Bu? Keluar dari Zoom-nya. Gak ngerti, kok berhenti dia? Ibu mau... Oh. Kan terhadap selainnya, artinya ditahan terhadap selainnya, baik dalam ta'yinnya, penentuannya, atau penjelasan sifat atau ukurannya. Jadi benar-benar belum jelas gitu, lafaz itu belum jelas, masih global, ya. Contohnya kata-kata rapat. Nah, rapat ini rapat apa? Jadi kita belum bisa ikut rapat atau belum bisa melaksanakannya karena rapat belum tentu. Rapat apa itu? Rapat OSIS kah? Rapat koordinasi guru kah? Atau lain-lain? Atau buku gitu. Ya, ketika tolong ambilin buku. Belum tahu buku apa yang mau diambil. Sehingga tunggu penjelasan lagi. Kok kamu belum jalan juga misalnya? Buku apa yang mau diambil? Oh, baru dikasih tahu buku yang akan diambil. Dan itu mujmal. Ya. Jadi mujmal itu adalah bentuk ungkapan dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali dengan pernyataan lain. Jadi ada satu lafaz kita belum akan mengerti sampai ada lafaz lain yang menjelaskan lafaz yang ini gitu. Ya, walaupun ayatnya kalau ayat itu ayat Muhammad misalnya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kita belum bisa sholat dengan ayat itu gitu maksudnya. Ya. Contohnya, nah ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Ya, kalau yang ayat-ayat tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa kan udah jelas tuh itu mujmal. Kenapa? Karena di ayat itu belum ada teknisnya, belum ada juklaknya, sehingga kita nggak bisa melaksanakannya sampai ada petunjuk. Ya, nah ini juga ayat ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Ya. Perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah dia menunggu maksudnya sampai idah nih, masa idah ya, salah satu quru. Nah, kata-kata quru ini mujmal, belum bisa dijalankan sebelum jelas apa sih yang dimaksud salah satu quru. Nah, ketika sudah dijelaskan baru bisa kita amalkan. Ternyata 3 kali suci itu ulama sepakati 3 bulan 10 hari. Yang ketiga ini kalimat al-qaryah ini mujmal. 3 ayat ini mujmal semua. Al-qaryah, mal qaryah, apa itu hari kiamat? Ya, wa ma adraka mal qaryah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Semua ini mujmal. Kapan dia mubayannya? Ketika ayat sebelumnya yang keempat, ya. Al-qaryah mal qaryah, wa ma adraka mal qaryah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, itu udah mujmal, penjelasan tentang hari kiamat ini. Maksudnya ya. Udah mubayan ya, bukan udah ini mujmal. Juga ya. Wa au ya'fu wallazi biyadihi uqdatun nikah. Jadi atau dipegang oleh tangan orang-orang yang memegang ikatan nikahnya. Uqdatun nikah ini ada 2. Ada suami, ada siapa? Wali ya. Suami dan wali. Maka sebelum ditentukan siapa di antara mereka belum bisa diamalkan ayatnya gitu. Mesti ada penjelasannya dulu, ya. Nah, atau orang-orang yang memegang ikatan pernikahan. Nah, jadi siapa, suaminya kah atau walinya? Ya, terkait dengan perkara itu. Ya. Di sini jelaskan bahwa siapakah yang dimaksud 2 orang yang memegang kuasa di antara ahli ikatan nikah itu? Mungkin yang dimaksud suami atau dimaksud wali. Ya. Nah, kemudian di hadis Nabi ini dikatakan janganlah salah seorang di antara kamu menghargai tetangganya untuk meletakkan kayu ini ya. Meletakkan kayu di dindingnya.
Nah, kata-kata dinding ini ya, ini mujmal. Apakah dindingnya itu di dinding dia atau di dinding tetangganya gitu. Ya, jadi menghargai itu misalnya menyewa ya. Jadi naruh kayu di dinding itu bayar gitu. Nah, tapi dindingnya itu nggak ada penjelasan itu dinding dia atau dinding tetangganya gitu. Ya, mujmal. Nah, kalau beramal dengan dalil mujmal, ya, seorang mukallaf itu dia wajib mengamalkan ayat mujmal itu ketika sudah ada bayannya. Kalau belum, nggak bisa. Ya, jadi ayat mujmal beda dengan ayat am. Am, mutlak, muqayyad, kita bisa beramal dengan am, kita bisa beramal dengan mutlak. Tapi kita belum bisa beramal dengan mujmal karena belum jelas itu. Ya, sehingga penjelasannya lah yang dapat menentukan kita atau menuntun kita kepada bisa mengamalkan ayat-ayat mujmal tadi. Dari mana? Ya, dari tafsir, dari hadis, ya, ijma sahabat misalnya. Ya. Yang kedua bayan. Ya. Bayan itu sesuatu yang sudah disebut di sini al-muzahir atau al-mudu. Muzahir itu yang tampak, al-mudu itu yang jelas. Ya. Jadi bayan itu sudah tampak, sudah jelas. Nggak perlu lagi, nggak bertanya lagi kita gitu. Ketika ada ayat mubayan, maka kita nggak akan bertanya lagi. Misalnya, tolong ambilkan gelas merah yang berisi teh di meja ya. Nah, udah jelas. Nggak akan bertanya lagi tuh anak yang kita suruh ngambilkannya. Tapi tolong ambilin meja di gelas di meja. Nah, bingung dia. Kalau ada satu gelas ya jelas. Ternyata gelasnya ada beberapa di sana. Mau ambilin gelas yang mana gitu, harus jelas dulu. Ya, baru bisa diamalkan. Nah, itu namanya bayan yang buat bisa mengamalkan itu bayan. Ada penjelasannya dulu. Ya, di sini contohnya lafaz mujmal yang disertai dengan penjelasan tentangnya. Ya, nah, baik bersambung-sambung. Jadi lafaz bayan ini ada lafaz yang sudah jelas langsung menunjuk kepada apa yang diharapkan, atau dia lafaz mujmal tapi langsung ada penjelasan di belakangnya. Misalnya itu tadi surat Asr misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Nah, semua manusia dalam keadaan kerugian. Nah, maksudnya apa gitu? Ternyata ada penjelasan berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, orang ini tidak akan dapat, berarti orang yang merugi itu adalah orang yang tidak menjalankan yang kedua-dua yang di belakangnya itu gitu. Ya, kalau itu dipandang sebagai mujmal dan mubayyan. Atau al-qari'ah itu. Ya, al-qari'ah. Ya, mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, itu baru. Nah, ketika sudah sampai ke situ, sudah mubayyan namanya. Jadi ayat mujmal depannya, belakangnya mubayyannya. Sudah bisa dipahami, gitu. Ya. Atau nih, lafaz yang tidak punya kemungkinan makna lain. Kutiba alaikumus siyam. Mujmal apa mubayyan? Mujmal. Kenapa? Siyam itu maksudnya apa? Sampai kapan? Bagaimana? Nah, tapi ketika turun ayat misalnya lirijali nasibum mimma tarakal walidain wal akrabun. Ya, bagi laki-laki 2 kali bagian waris anak perempuan. Itu sudah jelas. Sudah bayan namanya. Jadi lafaz yang tidak mempunyai kemungkinan makna lain. Itu. Kalau kita lihat klasifikasinya, mubayyan itu ada mutasil dan ada munfasil. Kalau mutasil tadi yang kita sudah bacain di surat Al-Qari'ah 1-4 itu mutasil. Kalau ini juga ya tentang waris ini ya ada penjelasan kalalah. Yastaftuna kulillahu fil kalalah. Kulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, kalalah itu mujmal ya. Nah, kemudian penjelasannya berikutnya, jika ada seseorang yang meninggal, nggak punya ayah dan nggak punya keturunan, maka dia punya saudara, ya, maka saudaranya dapat sekian. Nah, itu
langsung dijelasin, kalalahnya dijelasin berikutnya, itu udah bayan namanya. Atau Al-Qari'ah tadi, atau Ma'arij nih. Al-Ma'arij ini ayat 19-nya itu nih, innal insana khuliqal halu'a. Khuliqal halu'a ini mujmal, ya. Tapi iza massahu syarru jazu'a. Ini yang menjelaskan ini. Nah, maka ketika udah lengkap ayatnya ini, dari 19 sampai 21 sudah bayan namanya. Ya. Tapi ketika hanya ayat 19 itu masih mujmal. Ya. Nah, kalau mujmal munfasil itu terpisah. Penjelasannya terpisah seperti aqimi sholah dijelaskan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Atau haji, kata Nabi nggak ada haji kecuali dengan wuku. Atau zakat, kata Nabi setiap 5 ekor unta wajib zakat, gitu. Atau sholat gerhana, Nabi yang mencontohkan bagaimana sholat gerhana, gitu. Ya, kemudian kita lihat kaidah mujmal dan mubayyan. Ya, kaidah mujmal mubayyan itu ada 2, ya, 3 mestinya. Ya, 3. Yang pertama, kaidah mubayyan itu nggak bisa balik mundur nih. Yang pertama adalah tidak mengundurkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Jadi penjelasan itu sangat dibutuhkan begitu ada pertanyaan, sehingga tidak boleh diakhirkan, ya. Artinya ketika ada pertanyaan misalnya terkait dengan masalah hukum, dan kalau tidak dijawab maka akan berlalulah dia tanpa hukum, sehingga wajib dijawab, ya. Nggak akan mungkin diakhirkan, ya. Ketika Nabi ditanya maka Nabi pasti akan menjelaskannya. Yang kedua, mengundurkan penjelasan dari waktu khitab. Jadi kalau tadi tidak boleh mengundurkan, kalau yang kedua mengundurkannya, boleh mengundurkannya, ya. Nah, contohnya di sini penjelasan Nabi tentang salat, haji, zakat. Ya, salat kan kalau nggak dijelaskan dulu, nggak ada orang bisa salat. Zakat juga begitu. Ya, jadi diundurkan dulu. Jadi ada jeda antara turunnya ada ayat dengan kewajiban kita melaksanakannya. Ya, macam-macam bayan. Ya. Bayan itu untuk menjelaskan mujmal tujuannya, ya. Jadi ada bayan yang dengan perkataan, ya, bisa Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ada mujmalnya, kemudian Al-Qur'an juga yang bayannya. Bisa dengan tadi mutasil, bisa dengan munfasil. Nah, tadi kalau bayan dengan perkataan itu surah Al-Qari'ah bisa. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 bisa. Surat An-Nisa tadi ayat 176 bisa. Kalalah itu apa? Dijelaskan berikutnya di ayat itu juga. Ya, itu bayan dengan perkataan. Ya, atau tentang haji. Ya, haji ketika haji tamattu kan wajib bayar dam. Ini di sini haji contohnya, ya. Nah, ketika nggak dapat dam, nggak bisa membayarkan dam seekor kambing, maka kata Allah, puasalah 3 hari di tanah Arab dan 7 hari setelah pulang. Nah, 7 hari dan 3 hari ini, kalau di kebiasaan orang Arab, 7 itu sama dengan jamak kata mereka. Jadi banyak itu 7 juga, gitu. Sehingga dijelaskan oleh Allah di ujung ayat itu, itulah 10 hari yang sempurna. Jadi berarti ada 7 di sana, 7 di tanah air. 3 di sana, 7 di tanah air. Jadi 10 dia, gitu. Ya. Atau ini, ya, surah Al-Isra ayat 23 tentang larangan mengatakan perkataan fala taqul lahum ma'uf. Ini kan mafhum, ya. Ya, nggak boleh mengatakan perkataan kepada orang tua atau perkataan yang menyakiti, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, faqul lahum qaulan karima. Ya. Jadi mujmal tadi itu mujmal, ya. Bayannya apa? Faqul lahuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Nah, berikut, ya. Ada bayan dengan paham, ya. Ini bayan dengan perbuatan, ya.
Bayan dengan perbuatan, Nabi menjelaskan sholat dengan mencontohkannya. Nabi menjelaskan haji dengan mencontohkan perbuatannya. Ngajak wukuf di Arafah, ngajak tawaf, ya sa'i, itu dengan perbuatan namanya, ya. Kalau dengan isyarat, ya, seperti penjelasan Nabi tentang 30 harinya puasa. Beliau mengangkat 10 jarinya 3 kali gitu. Ya, ngulangin ini gitu. Jadi puasa ini. Jadi orang yang melihat yang tahu karena isyarat. Ya. Atau contoh lain yang dengan isyarat dilarang ketika Nabi mengatakan dilarang pakai ini dan ini. Jadi cincin emas untuk laki-laki ya. Dan ini sutra. Nah, waktu itu sehingga para sahabat ngerti, oh nggak boleh pakai sutra ya, nggak boleh pakai cincin ya. Ya. Nah, dikisahkan pada saat itu Umar yang sedang pakai cincin emas lumayan gede cincinnya dibuka dan dibuang malah. Dia nggak takut itu harga emas gitu dibuang karena dia takut neraka. Saya begitu. Dengan tulisan, nah dengan tulisan ini yang di dalam ayat ketika tertulis maka dengan tulisan Rasulullah menyuruh tulis beliau juru tulis beliau menuliskan hukum-hukum mengenai pembagian harta waris dan lain-lain. Jadi dituliskan sehingga kita membacanya dari tulisan. Dengan kias, ya, bayan dengan kias. Di sini dikatakan Rasulullah menjawab penanya melakukan haji untuk ibunya. Jadi ketika ada masalah seorang bertanya, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua sekali, ibu saya, kemudian dia sudah cukup anggarannya untuk berangkat haji. Bagaimana? Apakah saya wajib menghajikannya? Katanya kepada Nabi. Nah, Nabi bertanya, kalau dia punya utang, kamu wajib membayar utangnya? Iya. Berarti juga sama. Berangkatlah haji untuk dia. Demikian. Kita tutup bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tadi ada yang salah, Ibu ngejelasin di bayan dengan mafhum ya. Fala taqul lahuma uf itu yang mubayannya adalah memukul orang tua juga tidak boleh, menyakiti hati orang tua tidak boleh, mencaci maki apalagi. Itu bukan, itu lawannya tadi wa qul lahuma qawlan karima itu. Ada pertanyaan? Ini ada chat 2 orang, pertanyaan kah? Oh, ada yang putus ininya. Udah masuk belum lagi belum Nur Faizah? Iya Ibu, sudah. Oh, udah. Ya. Iya. Cerah. Ini ada yang baru ini ya. Nih, pertanyaan Gilang ya. Saya mau tanya, kalau sholat gerhana masuk kemana ya Bu? Sholat gerhana itu masuk ke mujmal mubayan dengan perbuatan, karena Nabi mengajarkan kita sholat gerhana gimana caranya? Dengan ruku 2 kali, baca Al-Fatihah 2 kali, sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian lama gitu rukunya, lama sujudnya selama membaca 100 tasbih di rakaat pertama. Rakaat kedua kurangin gitu. Ya, itu dengan perbuatan. Pertanyaan Gilang ya. Ada yang lain? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Alim. Ini kan saya ketinggalan ya Bu, ke toilet dulu sebentar. Ya. Yang tadi saya baru sampai penjelasan awal yang mubayan. Nah, kan dalam Al-Quran itu kan gimana ya, yang mujmal itu pasti diikutin sama mubayan atau enggak Bu? Nah, kalau misalkan ini kan ada juga ya Bu, yang hadis biasanya fungsinya untuk memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Nah, yang hadis itu juga bisa jadi mubayan atau enggak Bu gitu? Mungkin itu Bu. Di macam-macam tadi kan ada ya, macam-macam bayan. Bayan dengan kata-kata, ya. Yang pertama bayan dengan mafhum, ya. Wabil walidaini ya. Fala taqul lahuma uf itu bayan dengan mafhum. Uf itu kan masih mujmal. Banyak hal yang bisa nyakiti hati orang tua terkandung di uf itu, ya. Sampai termasuk memukul orang tua juga dilarang gitu bayannya. Kemudian bayan dengan yang ketiga tadi bayan dengan perbuatan. Itu dia, Nabi mencontohkan cara sholat,
cara berhaji, mencontohkan cara sholat apa tadi? Sholat khauf, sholat yang sholat khauf, sholat gerhana, sholat macam-macam sholat itu kan dicontohkan Nabi semua, nggak ada di Al-Quran ya. Ya, kemudian bayan dengan yang keempat dengan isyarat. Bayan dengan isyarat itu misalnya ibu mau ngasih tahu ke antum dengan pakai isyarat itu, coba itu lihat di depan sana, ibu tunjuknya kemana, antum akan lihat oh itu maksudnya, jadi ngerti. Jadi orang yang hadir yang tahu, orang yang tidak hadir bagaimana? Dijelaskan, ya. Dijelaskan oleh dia apa yang itu dan itu, atau ini dan ini. Ya, karena Nabi misalnya, orang yang menyantuni anak yatim nanti akan seperti ini denganku di akhirat. Ya. Nah, apa maksudnya ini? Nah, ini kan isyarat. Nah, jadi artinya kan berdampingan ya. Jadi itu bayan. Ini tuh bayan. Ide isyarat begitu itu bayan. Kemudian bayan dengan tulisan, ya. Misalnya ketika antum bertanya, Bu, terus ibu ngetik di WA. Nah, itu bayan dengan tulisan namanya. Kalau ibu sekarang bacakan bayan dengan kata-kata. Antum bertanya tadi itu ibu jelasin ini bayan dengan kata-kata. Gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran kan lumayan banyak ya bayan dengan kata-kata. Di antaranya tadi tentang haji tamattu itu. Kalau kalian nggak bisa membayar dabnya, puasalah 3 hari di tanah haram, 7 hari setelah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, itulah 10 hari yang sempurna itu namanya bayan dengan kata-kata. Gitu. Kalau Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, itu dengan kata-kata. Ini Nur Faizah tadi bertanya. Itu Alim paham ya? Paham, Bu. Makasih, Udah Bu. nyambung belum? Yang antum tanya udah terjawab semua belum, Ibu? Udah, Bu. Jelas. Ya. Ini Nur Faizah bertanya tentang mujmal. Mujmal sendiri kan berarti global dan butuh adanya penjelasan. Benar. Lalu bedanya sama am yang sudah kita pelajari yang maknanya kemarin itu berarti umum ya. Letaknya berbeda di mana-mana. Ya. Kalau am ya, kalau umum dia umum dan di dalamnya tercakup kesemuanya. Umum bisa kita pakai sebagai hujah hukum. Kita bisa beramal dengan umum, dengan am, ya. Kita bisa beramal dengan am, tapi dengan mujmal kita nggak bisa beramal dengan mujmal. Mujmal termasuk am, ya. Kan am itu banyak, ya. Am dia mencakup seluruhannya. Nah, macam-macam yang termasuk ke dalam am ini ada mutlak, ada mafhum, ada mujmal, nanti ada takwil, ya. Ada mustarok, itu masuk am. Kenapa? Karena belum langsung diketahui dia, ya. Cuman dia bukan am. Kenapa bukan am? Enggak setara am gitu, karena am mencakup kesemuanya. Kalau dia enggak gitu. Nah, kalau mujmal ini dia dalil yang masih global. Global itu kan garis besarnya saja. Belum ada juklak juknisnya. Sehingga butuh penjelasan dulu baru bisa kita amalkan gitu. Itu dia mujmal. Kalau am kita bisa beramal dengan am. Ketika disuruhkan ya ayuhan nas, ya, la tufsidu fil ard misalnya, kan am. Ya, bisa nggak kita amalkan itu? Bisa. Siapapun yang merusak bumi dosa gitu. Nggak mau itu muslim atau nggak muslim, ya dimurkai oleh Allah. Itu ya, Faizah ya. Ada lagi? Makasih, Bu. Ya, Ya. sama-sama. Silakan ada lagi yang lain? Masih ada waktu berapa menit? Habisnya pelajaran apa? Oh, udah 35. Habis ini olahraga, Bu. Olahraga. Udah ada Zoom-nya ya? Ada Zoom-nya nggak? Enggak sih, tapi udah dikasih tugas. Oh iya. Gimana? Kalau masih ada pertanyaan Ibu layan nih. Kalau enggak kita tutup pertemuan kita. Tadi minggu depan Ibu akan minta ada yang menjelaskan tentang bentar. Kita akan bagi tugas tadi ya Ibu sebutnya ya. Ibu akan bagi 3 kelompok kelas ini, 2 kelas Ibu bagi 3. Nah, di WA ya, Ibu share nanti kelompoknya masing-masing, kemudian antum siapkan presentasinya dan minggu depan antum akan serempak presentasinya. Ibu akan bagi Zoom-nya menjadi 3 ruang.
Sehingga Ibu bisa, kan ada co-hostnya ya. Nah, dia bisa ngerekam presentasinya, Ibu akan menilai antum dari rekaman itu. Ibu juga bisa mendengarkan antum presentasi di masing-masing kelompok. Oke, paham Tum? Bu, Fahim. Nah, wah, Ya, Iya. siapa tadi yang mau nanya? Alim. Siapa tadi yang mau nanya ke Ibu? Alvan, nggak jadi? enggak, Bu. Saya pengen nanya teknisnya buat minggu depan. Itu kelompoknya dibagi rata atau cewek cowok atau campur, Bu? Kayaknya nggak apa-apa putra-putri ya, antum berjauhan juga kan? Lewat Betul. WA juga kan? Atau lewat apa? Mungkin bagi kelompoknya Ibu serahkan kepada antum, nanti tugas kelompoknya yang akan Ibu share di grup ya. Tolong dibagi kelompoknya ya. Kalau Widi nih hadir nih. Kalau IPA 2 siapa? IPS 2 Widi, IPS 2 Widi, IPS 1 Farhan Amlal, Farhan, Farcan. Farcan ya Bu. Oh, ketuanya Farcan. Mana Farcan? Ibu ingat Kausar ini kemarin ngirim tugas nggak sih, Nak? Kok tugasmu nggak ada di e-learning? Arif Al-Kausar. Oh, kayaknya nggak ada juga. Oh, Hadir Bu, saya hadir. Tugasmu kemarin dikirim ke mana? Nggak ada masuk di e-learning. Itu kalau nggak salah saya udah upload duluan di learning, terus nggak tahu kenapa error gitu. Terus saya kirim lewat email Ibu. Oh, lewat emailnya. Oke. Si Rondi mana Rondi? Kalau Rais juga lewat apa? Lewat WA atau lewat mana Rais ya? Rais udah pergi. Rais gangguan Zoom-nya, Bu. Oke, sampaikan ya, biar dia WA ke Ibu langsung. Oke, nanti bagi kelompoknya ya, tolong diacak aja IPS 1, IPS 2 jadi 3 kelompok. Ibu akan share tugas kelompok 1, 2, dan 3. Oke? Oke? Bu, siap. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.